Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Manuel dengan NIM 2124 1010 3014. Saya berasal dari kelas F Algoritma Pemrograman 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas knapsack problem. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih knapsack problem itu. Knapsack problem adalah masalah saat seseorang berhadapan dengan persoalan optimasi pemilihan benda, yang dimana itu bisa ditampung ke dalam suatu wadah berkapasitas terbatas. Masing-masing dari benda yang hendak dimasukkan ini, berat dan juga nilainya difungsikan dalam menentukan prioritasnya pada pemilihan tersebut. Adapun nilai yang dimaksud bisa berupa harga barang, tingkat kepentingan, nilai sejarah, dan juga yang lainnya. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah algoritma greedy. Di sini saya menggunakan algoritma greedy pada tugas ini, dan saya akan menjelaskan sedikit saja apa itu algoritma greedy. Jadi algoritma greedy ini sering dipakai pada problem knapsack. Cara kerja algoritma ini yaitu dengan menggunakan heuristik dalam mencari sebuah solusi suboptimum dengan harapan solusi optimum. Jadi algoritma greedy ini memiliki 3 strategi dalam memilih objek. Yang pertama adalah algoritma greedy by weight, yang kedua adalah algoritma greedy by profit, dan yang ketiga adalah algoritma greedy by density. Jadi yang pertama ini adalah algoritma yang menentukan dari berat objeknya untuk bisa dimasukkan dalam knapsack problem itu. Lalu yang kedua ini adalah menentukan dari profit dari benda tersebut yang tertinggi akan dimasukkan ke dalam knapsack problem. Lalu yang ketiga adalah ditentukan dengan densitas terbesarnya. Jika apa yang terbesar itu nanti akan dimasukkan ke dalam knapsack problem itu juga. Lalu kita akan menuju ke kode program yang sudah saya buat. Baik, di sini sudah terlihat kode program yang sudah saya buat. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari line atas, lalu akan menuju ke line yang bawah. Yang di line pertama ini kita mengimpor library math, lalu masuk ke bawah ini kita membuat variabel array yang berupa list kosong. Jadi di sini akan berguna untuk menyimpan barang apa saja yang kita inputkan nanti. Lalu ke bawah di sini saya menggunakan while. Di sini iterasi while ini memiliki tipe yang fleksibel. Jadi kalau semisal kita nanti menginputkan kata yes, maka nanti akan kembali lagi melakukan perulangan. Jadi tidak akan habis. Jadi kalau semisal melakukan input data selama mungkin 100 sampai ribuan gitu, itu bisa terjadi. Tapi kalau semisal kita nanti menginputkan no, maka nanti akan melanjutkan ke perintah selanjutnya. Lalu ke bawah ini input nama barang dengan tipe string, lalu berat barangnya dengan tipe integer, lalu harga barangnya dengan tipe integer juga. Lalu di bawah ini adalah nilai sama dengan math floor ini adalah variabel nilai ini itu adalah konversi dari hasil pembagian harga dan juga berat. Jadi saya akan berikan contoh sedikit. Jadi kalau semisal kita membeli keyboard dengan harga 50.000 dengan berat 5 kg, dan ada helm dengan harga 500.000 misalnya dengan berat juga 5 kg. Nah, kedua hal itu kan memiliki jenis barang yang berbeda, nama barang yang berbeda, tapi memiliki berat yang sama dan juga memiliki harga yang berbeda juga. Nah, jadi cara untuk membedakannya adalah dengan membagi antara harga dan juga berat. Dan jadi menggunakan math floor ini. Math ini kita menggunakan import yang ada di library atas. Lalu lanjut yang selanjutnya di bawah ini adalah list benda.
Jadi list variabel nama, berat dan juga harga ini akan ditampilkan, akan di-append di sini dengan menggunakan fungsi list benda. Jadi nanti indeks nama, berat, harga dan juga nilai di sini akan ditampilkan. Lalu di bawahnya ini adalah confirm. Jadi kalau semisal kita ditanyain kita ingin menambah barang lagi apa enggak, kita bisa menjawab yes atau no. Kalau misalnya kita bilang kita mengetikkan yes, maka nanti akan melakukan perulangan lagi, kita akan menginputkan data lagi. Lalu jika kita menuliskan no, maka akan lanjut ke perintah selanjutnya, akan melanjutkan ke program selanjutnya. Lalu di sini bawahnya ini adalah kuota dari kantong atau tempat yang memiliki kapasitas dari barang yang akan kita inputkan. Jadi di sini dalam kilogram, di sini kita akan memasukkan kapasitas dari kantong yang tersedia itu berapa. Jadi kalau semisal berat barang yang tadi kita inputkan semisal 10 kg, tetapi kantong yang kita inputkan itu kita hanya mempunyai kantong semisal 5 kg, maka nanti yang barang tersebut tidak bisa masuk karena melebihi dari kapasitas kantong. Jadi seperti itu. Lalu di bawah ini adalah fungsi yang saya gunakan. Fungsi ini bertujuan untuk menyusun list secara otomatis. Jadi tanpa harus import library lagi, yang memberikan kita fleksibilitas dalam mengoperasikan program ini. Jadi kita tidak perlu ribet dalam menuliskan library lagi dan juga fungsi-fungsi yang lain atau perintah-perintah yang lain, karena satu fungsi for i in range ini akan mencakup semuanya. Jadi ya ini akan diulang-ulang, akan dicampur-campur dan juga dipindah-pindah seperti itu. Lalu kita lanjut ke variabel jumlah. Di sini terdapat variabel jumlah. Variabel ini diperuntukkan dalam perulangan di bawah ini, for i in range ini, yang memiliki fungsi untuk mendeteksi berapa banyak benda yang disimpan di dalam isi kantong. Di sini, ini saya tulis isi tong, kepanjangannya adalah isi kantong. Lalu di bawahnya adalah ada variabel array isi tong. Variabel isi tong ini memiliki fungsi untuk menyimpan barang apa saja yang dimasukkan ke dalam kantong. Lalu di bawahnya ini adalah iterasi for i in range ini menyimpan hasil dari penjumlahan barang dengan membandingkan antara kuota yang ada. Jadi di sini kuota yang ada ini dibandingkan atau nanti dibandingkan dengan jumlah plus list benda. Jadi jumlah plus list benda ini akan dijumlahkan terlebih dahulu, maka nanti hasilnya akan dibandingkan dengan kuota. Nanti kalau semisal memenuhi syarat, maka akan dimasukkan ke dalam isi kantong. Tapi jika tidak memenuhi syarat, maka akan di-skip, lalu akan digunakan perintah continue. Maka di sini saya menuliskan perintah continue. Lalu di bawahnya ini, jika kita sudah menyelesaikan semuanya, maka nanti akan mengeprint jumlah berat total ini ditambah dengan jumlah kilogram atau kapasitas yang bisa masuk. Baik, lalu kita akan masuk ke implementasinya. Baik, sini saya akan memasukkan metode misalnya. Berat barangnya semisal 5 kg. Harga barangnya semisal 5 juta.
Yes, banyak menambah gambaran lagi. Di sini misal batu, beratnya 10 kg, harga barangnya 5.000. Misal kita menambahkan barang lagi, satu lagi. Misal kita masukkan barang emas, beratnya misalnya 8, lalu harga barangnya 1 juta. Kapasitas dari knapsack ini atau dari kantong ini kita akan ditanyakan, lalu kita disuruh menginputkan misalnya kapasitasnya adalah 15 kg. Nah, jadi maka yang bisa masuk di sini itu adalah laptop dengan total 5 kg, lalu dengan emas dengan total 8 kg. Jadi total berat yang bisa masuk adalah 13 dari kuota yang tersedia 15 kg. Jadi seperti itu implementasi dan juga penjelasan saya dari tugas knapsack problem. Di sini saya menggunakan solusi greedy dengan menggunakan algoritma greedy by weight atau menggunakan berat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.